yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Salam serta salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan bersama kita sahabatnya di dalam akhir. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Guru Ibu yang ada di sini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan seminar penelitian tindakan kelas. Seminar penelitian tindakan kelas ini saya susun guna memenuhi tugas dalam PPG dalam catatan angkatan 3 tahun 2020. Saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan seminar ini dengan membaca doa bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Monggo pada Ibu Kepala Sekolah, saya mohon untuk dapat memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang pertama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk duduk bersama dalam rangka mendengarkan paparan ataupun presentasi dari rekan kita Ibu Radhika Minarti Nur yang pada kesempatan pagi hari ini melaksanakan atau menyelesaikan bagian dari tugas PPG tahun 2020 angkatan ketiga. Pada kesempatan ini saya turut bangga kepada Ibu Radhika yang dengan gigih, dengan semangat, dengan dengan penuh ketekunan untuk bisa mengikuti berbagai tahap-tahap atau kegiatan-kegiatan yang harus dilalui dalam PPG sudah dilaksanakan kurang lebih 3,5 bulan. Dan pada kesempatan ini mengajak rekan-rekan guru di sekolah kami untuk menyampaikan ide gagasan yang tertuang di dalam pendidikan tindakan kelas. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini. Dan saya berharap dari kegiatan ini mudah-mudahan Ibu Radhika bisa sukses, bisa menyampaikan presentasinya dengan sebaik-baiknya dan akan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan ini akan menginspirasi rekan-rekan semua untuk ke depan lebih kreatif, lebih berinovatif dengan membuat PTK-PTK yang sesuai dengan kelas-kelas yang diambilnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita hanya mensupport, kita hanya mendukung, dan juga turut mendoakan. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan dari Ibu Dika, apa yang diharapkan dari Ibu Dika bisa tercapai. Dan selamat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Ene yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu materi. Ini adalah judul saya, penggunaan metode kontekstual and teaching learning untuk meningkatkan keterampilan hitung materi sedikit banyak dan sebaliknya pada siswa tunarungu kelas 3 SD di SMP Payuana Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Cukup panjang ya, tapi yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah metode contextual learning dan peningkatan keterampilan berhitung materi sedikit banyak. Kebetulan saya mengampu siswa kelas 3 SD itu anak tunagrahita, dia kemampuan untuk matematikanya memang masih baru sebatas itu, makanya saya mengambil materi perbandingan karena untuk
Yang lainnya saya rasa nanti bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian rumusan masalah adalah apakah penerapan model pembelajaran kontekstual and teaching learning dapat meningkatkan keterampilan berhitung materi perbandingan sedikit banyak dan sebaliknya pada siswa tunagrahita kelas 3 SD di SLB Prayuwana Yogyakarta. Ini subjeknya adalah siswa kelas 3 SD. Objek penelitiannya adalah keterampilan berhitung materi perbandingan. Waktu penelitian tanggal 26 Oktober sampai 23 November. Tempat penelitian di SLB Prayuwana. Kemudian perencanaan tindakan, kemarin saya melaksanakan sebanyak 2 siklus dan setiap siklus itu dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Untuk variabel tingkatnya adalah tadi ya, keterampilan berhitung materi perbandingan. Untuk variabel bebasnya adalah model pembelajaran kontekstual and teaching learning. Untuk teknik pengumpulan data, kemarin saya menggunakan observasi untuk melihat bagaimana peningkatan keterampilan berhitung dari siswa. Kemudian tes, yaitu untuk mengukur peningkatan keterampilan berhitung. Untuk hasil dan pembahasannya, kemarin setelah kita melakukan siklus 1, keterampilan berhitung siswa meningkat menjadi sebesar 64%, dan setelah siklus 2 meningkat sebesar 94,44%, jadi bisa dikatakan bahwa sukses ya, berhasil. Untuk kesimpulannya, adanya perbedaan keterampilan berhitung siswa tunagrahita sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kemudian metode contextual and teaching learning yang membuat siswa lebih mudah mengenal materi yang disampaikan oleh guru. Untuk sarannya, guru hendaknya senantiasa berinovasi mencari media pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai untuk karakteristik anak. Ya, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ini terima kasih. Ya. Coba yang slide sebelumnya kesimpulan, Mbak. Sebelum kesimpulan, yang hasilnya tadi. Hasilnya itu apa itu? Keterampilan berhitung siswa pada siklus 1 meningkat sebesar 64%. Terus yang siklus kedua, keterampilan berhitung siswanya meningkat menjadi sebesar 94,44%. saya ingin tahu prosesnya untuk bisa mencari 66% atau berapa persen itu seperti apa? Gila nggak? Oh, kalau itu saya nggak bikin slide-nya sih Bu, cuman saya bisa menceritakan. Jadi kan kemarin saya melakukan proses setelah melakukan proses setelah melakukan tindakan. Jadi tindakannya kan saya drilling soal perbandingan banyak sedikit. Berapa soalnya? 56. Jadi dibagi materi sedikit banyak itu ada berarti 52 ada Itu yang gambar apa? langsung tidak salah. Jadi masalah. ya, jadi kan saya suruh naik materi sedikit banyak itu 3 dibandingkan 7 misalnya, itu lebih banyak yang mana. Terus nanti saya balik 7 sama 3 itu lebih banyak mana. Nah itu dari saya cobakan drilling seperti itu, ternyata anak menjadi lebih paham bahwasanya oh ini yang sedikit, ini yang banyak. Kedua. Yang pertama saya gitu kan, yang kedua juga saya Terus dengan bisa meningkat itu mestinya di siklus yang pertama ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Karena kan PTK ini untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, di mana letak yang perlu diperbaiki pada siklus pertama itu? Nah, letak yang perlu diperbaiki pada siklus pertama itu kemarin saya kurang jelas menjelaskan sih pada siswa saya ini analoginya dia masih belum paham. Jadi kan saya kemarin belum berikan analogi, dan sekarang di siklus kedua saya berikan analogi. Coba kamu kalau yang lebih suka itu kan selalu lebih pengen banyak toh, yang mana yang kamu suka, seperti itu. Itu masuk di apa? Di bagian maksudnya apa Bu? Kan yang perlu diperbaiki bisa dari segi materi, dari segi teknik pembelajarannya, atau strategi pembelajarannya, atau mungkin medianya, atau mungkin cara penyampaian guru kepada siswa. Nah,
Ini kan kalau kekurangan-kekurangan ini yang selalu kita bisa disampaikan oleh guru harus menyadari kalau misalnya dia salah medianya, guru harus menyadari kalau dia salah menyampaikannya, guru harus menyadari kalau materi yang disampaikan itu mungkin terlalu lebih atau terlalu sulit. Nah kayak gitu itu, jadi jangan dilihat dari siswanya tidak bisa, karena siswa itu mesti bisa karena perlakuan kita yang tidak bisa gitu. Itu. Makasih Bu sarannya ya. Kemarin memang saya salah, pertama kali kan salah untuk menyampaikan, makanya terus saya melakukan analogi mana yang lebih kamu sukai. Kalau kamu sukai berarti kamu harus bisa memilih yang lebih banyak. Nah yang tidak kamu sukai nanti pilih seperti itu ya. Monggo tadi Bu Anggi Tolong jelaskan kenapa alasan memilih metode atau model ini kontekstual learning and learning. ya. Terima kasih Bu Anggi. Ya saya memilih itu karena menurut pandangan saya siswa yang tunagrahita itu lebih mudah untuk menerima pembelajaran apabila mengalami langsung. Kontekstual kan artinya dia pengalaman langsung di lingkungan. Nah, kemarin saya menggunakan pengalaman langsung di lingkungan pada Chandra. Jadi saya menggunakan objek-objek yang Chandra sudah kenal, menggunakan bentuk-bentuk benda yang nyata. Seperti itu. Nah, mungkin ya, Bang Sewu, bukan karena Dina tadi menjawabnya apa? Karena apa tadi? Yang Chandra Karena Chandranya. Nah, ya. kok bisa tahu Chandra seperti itu? Jenengan apa yang jenengan lakukan sebelumnya? Sebelumnya karena memang sudah saya observasi yang dia senang suka Observasi? Observasi memang bukan bagian seperti di PTKM memang ada observasi lah Bu. Nah sudah observasi dulu bahwasanya dia suka hewan berkaki dua seperti ayam, burung, itu dia senang karena kan waktu pembelajaran dia sering bercerita yang seperti itu. Ya, lebih observasi atau lebih tepatnya sebetulnya ke assessment. Oh, Ya. assessment, iya. Jadi segala sesuatu memang kita harus assessment pada anak kita supaya kita tahu betul kita mau jadikan. Tadi sudah bagus sih kesenangan dia kita jadikan media supaya dia mau belajar. Oke Bu, motor Basmi. Bu Ana? Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya juga. Di sini saya hanya sedikit menanyakan kira-kira media apa yang digunakan dalam penelitian tindakan ini. Ya kemarin saya menggunakan, iya terima kasih Bu Ana. Kemarin saya menggunakan media yang disenangi Chandra yaitu gambar hewan. Sebenarnya ini saya susun untuk luring ya. Rencananya kan saya mengajak Chandra untuk melihat ke lingkungan sekitarnya Chandra mengenai hewan-hewan, hewan berkaki dua, terus di tempat tetangganya apakah ada. Saya ajak seperti itu jadi lebih mudah Bu dalam hitung kalau memegang benda nyatanya. Nah tapi ternyata memang kondisi di PPG ini waktu kemarin direncanakan harus daring, jadi terpaksa hanya menggunakan gambar hewan berkaki dua. Terus kemudian juga yang untuk siklus 2 nya saya menggunakan gambar hewan berkaki 4, jadi lebih akrab di dunia nyata. Demikian. Terima kasih Bu Ana yang telah bertanya ya. Saya rasa kegiatan seminar ini sudah cukup. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Mari kita tutup kegiatan seminar ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.